Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku yang semuanya diberkahi oleh Allah dan diberikan rizki yang melimpah, bahwa diriwayatkan oleh Imam Malik di Muwatta'nya dari jalan haddatsani Az-Zuhri an Abi Umamah Sahal ibn Hunayf, disebutkan bahwa
Amir ibnu Rabi'ah ra'a sahla abi thumma qala lam ara au ma ara yawman al-jilda al-mahba'ah falubita Sahal ibnu Hunayf faqutiya ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li Amir wa huwa ghadban wa qala qad qatala akha alla baraka. Dan di riwayat yang lain disebutkan idza ra'a syai'an yu'jibuhu min akhi falyad'u bil barakah falyad'u lahu bil barakah. Thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amiran an yabtasila fantasala lahu fayati ilal ma biwajhihi wa biyadihi wa bimirfaqihi wa bi atraf rijlihi hatta bi atrafi izarihi thumma gusila minal ma wa ba'da dhalik kharaja Sahal ibnu Hunayf ma'a ashabihi falaisa bihi ba's. Di dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di Muwatta'nya, disebutkan bahwa suatu hari seorang sahabat Sahal ibnu Hunayf yang mana dia safar dengan Nabi dan dengan para sahabat, di saat mendapati suatu oase di padang pasir, tempat penampungan air untuk mereka berendam dan mandi, maka Sahal ibnu Hunayf yang mempunyai badan kekar dan tubuh yang sangat atletis, dia membuka pakaian dan di depannya seorang sahabi Amir ibnu Rabi'ah. Maka Amir ibnu Rabi'ah terperanjat dengan ciptaan Allah, yang mana seorang sahabi ini mempunyai kegagahan dari badannya, maka dia mengatakan dengan ucapan yang hyperbolik, dikatakan ma ra'aitul yauma jildal muhabba'ah. Tidak pernah aku melihat di hari sebelumnya badan yang begitu indah, kekar dan sebagainya. Karena Sahal ibnu Hunayf membuka baju untuk berendam di air bersama para sahabat yang lain. Setelah keluar ucapan dari Amir ibnu Rabi'ah, falubita, maknanya maka jatuhlah Sahal ibnu Hunayf yang mempunyai badan yang kekar itu ke dalam air dalam keadaan kejam dan tenggelam di air. Maka diangkat oleh para sahabat dan langsung dibawa kepada Nabi dan diadukkan kepada Nabi. Maka ditanya oleh Nabi, siapa yang ada di antaranya yang tersangka? Dikatakan oleh para sahabat semuanya mengetahui Amir ibnu Rabi'ah ya Rasulullah. Maka suruh datang kemari. Di saat datang Nabi dalam keadaan marah dan mengatakan, bisa menjadi seseorang membunuh saudaranya di saat melihat saudaranya dengan ain, dengan matanya, dan tidak memberikan doa barakah. Dan di riwayat disebutkan, barang siapa seorang muslim melihat saudaranya yang Allah berikan kelebihan dari ketampanannya, dari perempuan kecantikannya, dari kendaraannya, mobilnya yang mewah, motornya yang bagus, dari rumahnya, dari pakaiannya, dari apa saja, dia melihat dari saudaranya yang mempunyai kelebihan dari dirinya, maka kata Nabi, agar memberikan ucapan barakah, mendoakan barakah, semoga Allah memberkahi pada mobilmu, semoga Allah memberkahi terutama
Nabi di sini menghafal kepada ilmumu dan hafalanmu yang cepat hafal. Maka ini yang diinginkan oleh Nabi di saat berkata kepada Amir ibn Rabi'ah dalam keadaan marah bahwa kamu bisa membunuh saudaramu dengan ucapan tadi, ucapan hiperbolik, aku tidak pernah melihat badan sekekar ini ditanya. Maka jatuhlah saudaranya terkena penyakit ain dari mata dan ucapan dari sahabat Amir ibn Rabi'ah. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi? Memerintahkan untuk mandi, faghtasala, maka mandilah. Makna mandi di sini bukan mandi tetapi mencelupkan wajahnya seperti wudu kepada air dan tangannya dan juga dari kakinya dan juga dari kain yang dipakainya. Kemudian yugsalu minhu Sahal ibn Hunayf. Kemudian subah alaih. Kemudian disiramkan dan dimandikan air yang bekas wudu ataupun bekas dari tangan dan wajah Amir ibn Rabi'ah yang melempar air secara tidak sengaja itu kepada saudaranya, dimandikan. Disebutkan di dalam hadis, kharaja Sahal ibn Hunayf ma'a ashabihi falaysa bihi ba's. Maka bangunlah setelah dimandikan Sahal ibn Hunayf yang tadinya kejang-kejang dan tenggelam, pingsan, kejang-kejang di air. Maka sekarang setelah dimandikan, dia keluar dari depan Nabi bersama teman-temannya yang menggotongnya tadi, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Maka di hadis yang kami sebutkan ini, yang mana hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Malik di Muwatta'nya dari Az-Zuhri. Dan Az-Zuhri adalah Ibnu Syihab, Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Syihab imam. Dan dia meriwayatkan dari anaknya Sahal, Abu Umamah ibnu Sahal ibnu Hunayf. Dan siapa Abu Umamah? Disebutkan dia adalah seorang sahabi. Meskipun tidak meriwayatkan satu hadis dari Nabi, tetapi dia hidup di zaman Nabi. Dan bapaknya seorang sahabi di sini yang menjadi kisah Sahal ibnu Hunayf. Maka hadis ini sahih. Dan kita mengambil faedah dari hadis ini. Pertama, tentang subut al-ain, tentang benarnya penyakit ain itu ada. Di mana seseorang disebutkan tadi terperangan, terkesiap, bertakjub melihat saudaranya yang Allah berikan atasnya kenikmatan, baik ketampanan wajah, baik kegagahan postur tubuh, baik kekuatan, baik kecerdasan, baik harta, mempunyai mobil mewah, motor mewah, rumah yang indah dan sebagainya, pakaian-pakaian yang mahal misalnya. Maka di saat seorang muslim melihat Allah memuliakan saudaranya dengan pakaian yang bersih, rapi dan indah, dengan wajahnya yang tampan, dengan kefasihan bahasanya, dengan keilmuannya, dengan otot dan tenaganya, maka diperintahkan oleh Nabi untuk berdoa memberikan barokah. Semoga Allah memberikan barokah kepada motormu, kepada mobilmu, kepada pakaianmu yang bagus, Masya Allah, dan kepada rumahmu dan sebagainya. Tidak dia di dalam hatinya ada sesuatu seperti hasad. Kenapa Allah memberikan kepada dia? Aku fakir miskin. Itu tidak ada urusannya seorang hamba kepada saudaranya, karena Allah yang memberikan rizki kepada siapapun sesuai yang Allah inginkan. Apakah harus kita hasad, iri dan dengki kepada saudara kita yang lebih rizkinya dari kita? Never ever. Apakah kita harus hasad dan dengki kepada santri-santri yang lebih cerdas daripada saya? Saya hafalannya kurang, tapi saudara kita membaca satu hadis, satu Quran, hafal. Satu ayat hafal. Maka apakah harus hasad dan iri dengki pada Allah memberikan keutamaan hafalan yang kuat kepada saudara kita dan saya tidak? Tidak, never ever. Tidak ada hubungannya. Allah
rezeki kepada orang-orang yang inginkan, dan Allah mengurangi dan menambah kepada orang-orang yang diinginkan oleh Allah. Maka disebutkan oleh Nabi, barang siapa yang terperangah atas saudaranya yang Allah berikan kenikmatan lebih dari dirinya, agar mendoakannya agar tidak melemparkan ain penyakit kepada saudaranya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kamu. Di saat saudaranya hafal, membaca satu hadis, langsung menyetor hadis di pelajaran kita misalnya Sahih Al-Bukhari, hafal dengan cepat. Kita doakan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kamu. Bermanfaat ilmu itu di masa depan kamu. Bukannya melihat, memandang kepadanya dengan penuh iri dan mengatakan, wah hebat sekali, belum pernah aku melihat secerdas kamu. Bisa langsung jatuh dia di saat membaca hadis. Berdiri, seperang hadis bisa langsung jatuh. Seperti sahabat tadi. Maka faedah yang pertama dari hadis ini adalah bahwa penyakit ain itu ada. Dan ini yang banyak sekali dari kaum muslimin tidak mengetahui perkara ini. Di mana didapati saudaranya mendadak jatuh, pingsan ataupun kejang-kejang dibawa ke UGD, bahkan ke ICU, diperiksa dari segi otaknya, CT scan, ternyata tidak ada tumor, tidak ada di otaknya misalnya kekurangan oksigen dari epilepsi. Orang ini biasa saja. Lalu kenapa kejang-kejang tadi? Ternyata setelah diketahui, seperti kita mempelajari mungkin terkena ain, disuruh orang yang dicurigai tadi untuk berwudu ataupun membasahi tangannya dengan air atau wajahnya, kemudian disilatkan, akan kembali segar, bugar, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Maka banyak sekali orang yang tidak mengetahui penyakit-penyakit seperti ini, maka inilah yang kita bahas dari hadis ini. Maka faedah yang pertama, penyakit ain itu adalah hak, benar adanya. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang lain, hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim berkesendirian dari Ibnu Abbas, berkata Rasulullah, keduanya lafadznya sama, al-ainu haqqun. Di riwayat innal aina haqqun. Bahwa sesungguhnya penyakit ain itu adalah ada, nyata. Dan ini bantahan kepada orang-orang ahli filsafat yang menafikan tidak ada urusan penyakit ain. Tidak ada hubungannya orang sakit karena dilempar dengan hasad di hatinya dan mata melemparnya dengan ucapan-ucapan yang hyperbolik tadi. Maka hadis ini membantah anggapan mereka. Kemudian faedah yang kedua di dalam hadis ini disebutkan tadi, Nabi marah kepada Amir ibnu Rabi'ah dan mengatakan, jika seandainya idza qulta bidu'a an yubarik lahum, maka jika kamu melihat tadi kegagahan dan postur tubuh dari sahabatnya Sahal ibnu Hunayf yang gagah, dia mengatakan barakallahu fiik, as'alullah an yubarik fiik, maka akan selamat dari lemparan ain kamu. Namun kamu di sini malah membuat kalimat-kalimat yang hyperbolik. Aku tidak pernah melihat tubuh yang kekar gagah seperti ini. Akhirnya terkenalah penyakit dari pandangan matanya. Maka di sini faedah yang kedua, obat bagi kita semua. Kita mencintai saudara-saudara kita, agar saudara-saudara kita tidak sakit dari diri kita, dan nanti pun kita akan dihisab kalau memang benar dari diri kita, apalagi ada hasad karena saudara kita lebih cerdas dari kita, karena saudara kita lebih kaya, karena saudara kita lebih tampan dan sebagainya. Maka berikanlah doa di saat kita melihat ta'ajub kepada saudara kita yang datang, kita berikan doa, as'alullah an yubarik fiik, seperti itu. Maka lafaz doa yang dianjurkan bagaimana? Disebutkan di dalam hadis an yubarik fihi, makanya memberikan ucapan barokah. Lalu ucapan barokah yang benar, awas di sini ada tambih. Lafaz ucapan meminta barokah yang benar ala wazn fa'ala yufa'ilu. Barokah yubariku. Contohnya, kita ta'ajub kepada saudara kita yang hafalannya sangat kuat, kita katakan
Allah yubarik fik dengan fi'lun mudhari. Atau dengan fi'lun madhi, barakallahu fik, semoga Allah memberkahi hafalan kamu yang cepat itu. Ataupun dengan maf'ulun bih, seperti mubarak, Allah memberkahi kamu, seperti itu. Inilah kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh kita jika kita melihat saudara kita mempunyai kelebihan dari kita, dari berbagai segi, agar kita tidak melempar mereka dengan ain. Di sini ada tambih, terutama ucapan orang-orang Arab. Maka orang Arab di saat memberikan kalimat barakah, yaqul mabruk alaik. Maka kalimat ini muntafadah, kalimat ini salah. Karena mabruk dari fi'il barika yabruku al-ibilu, maknanya adalah onta yang sedang duduk, yang turun, berdiri, duduk, itu dinamakan yabrukul ibil. Unta yang dari berdiri menjadi duduk. Sehingga mabruk dari barika yabruku mabruk. Idan idza qulta li ikhwanina mabruk, mabruk insyaallah, yani anta kama ibil wa anta tajlis al-an. Idan mabruk alaik, alaf mabruk ay alaf wa anta tajlis kama al-ibil. Hada barak. Maka yang benar memberikan kalimat barakah dalam berbagai segi, baik doa di saat memberikan walimah, la taqul alaf mabruk, tapi as'alullah an yubarik fiik, atau doa barakallahu lak wa barakallahu alaik wa jama'a bainakuma fil khair, doa di saat menghadiri pengantin, bukan mabruk. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua, dalam pemberian doa, hunaka lafdun akhar wa qad intashara bainan nas kadalik. Mada ucapan masya Allah la quwata illa billah. Maka telah dikeluarkan hadis oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abil Iman dan juga Ibnu Sunni di Amal Yaum wa Lailah min tariq Abi Bakar Al-Hudali an Tumamah an Anas. Idza qala qailun li akhihi masya Allah la quwata illa billah lam yadurhu, maka tidak akan pernah terkena ain. Maka dari sini, dari hadis ini, banyak orang awam mengatakan mengganti kalimat barakah, Allah yubarik fik ataupun barakallahu fik, dengan masya Allah la quwata illa billah. Fahal hadhihi kalimat sahihah? Jawabnya hada sanad dhaif, bal dhaifun jiddan. Karena di sanadnya ada Abu Bakar Al-Hudali wa huwa matruk. Dan yang kedua, datang juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Al-Awsat dari sahabat Uqbah ibnu Amir, idza qala ahadukum li akhihi la quwata illa billah masya Allah fa an'ama Allahu alaihi fala yazal ala nikmatihi wa lam yadurruhu al-ain. Apa ucapannya masya Allah la quwata illa billah? Maka hadis ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Najih an Ibnu Lahiyah dari Uqbah ibnu Amir. Maka hadis ini dhaifun jiddan, karena Ibnu Lahiyah selain dia dhaif, juga Ibnu Najih disebutkan oleh Abu Hatim huwa kadzab. Maka hadis ini hadis yang maudhu. Idan dari tambih yang kami sebutkan ini, jika kita bertemu dengan saudara kita sudah lama tidak bertemu, kemudian dia bertemu dalam keadaan gagah, dalam keadaan lebih tampan, dalam keadaan pakaiannya lebih baik, dalam keadaan dia turun dari pajero sport, maka kita memberikan doa barakallahu lak dengan fi'il madhi atau fi'il mudhari, Allah yubarik fik, atau dengan maf'ulun bih mubarak, mubarak. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita. Adapun kalimat mabruk falaisa minal lughah syai' wala minal hadits. Adapun masya Allah la quwata illa billah kama taqaddam dhaifun jiddan. As'alullah al-karim rabbal arsyil alim
an yaghfira dhunubana istaghfiru innallaha ghafurur rahim.